teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, kelas pertama dan Madya. Sebelum kita mulai Sekolah Minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai Sekolah Minggu. Berkati Tuhan, kami ingin memuji dan juga terima kasih Tuhan, amin. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Kita akan memberi persembahan. Teman-teman bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk scan QR code atau transfer ke nomor yang ada di layar sambil menunggu kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
bagi kakiku. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semua sehat-sehat ya anak-anak ya. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, dimanapun anak-anak berada, biarlah mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan Roh Kudus yang membantu supaya anak-anak boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, judul pelajaran kita pada hari ini adalah menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya nih, anak-anak pernah tidak menunjukkan rasa belas kasihan kepada orang-orang di sekitar? Ya, kalau kemarin tanggal 14 mungkin ada yang kasih coklat ke temennya, ada yang kasih coklat ke mama atau papa sebagai rasa sayang ya. Nah, biasanya anak-anak kalau kita sudah menerima kasih sayang dari orang lain ya, terlebih dari Tuhan ya, kita ingin membagikan ya rasa kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita,
kita ingin bagikan kepada orang lain supaya orang lain juga bisa menerima kasih yang sudah kita rasakan dari Tuhan ya. Hari ini ayatnya diambil dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mengusir roh jahat pada saat di Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau, ayat 1, di daerah orang Gerasa. Ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Ya, nah jadi di suatu daerah tempat orang Gerasa ada seorang yang dirasuki oleh roh jahat. Nah, karena dirasuk oleh roh jahat, orang itu jadi jahat, ya. Nah, supaya orang itu tidak pergi kemana-mana, jadi orang-orang di sekitar tempat itu mengikat orang yang kerasukan dengan roh jahat itu dengan rantai, ya. Tapi karena yang merasuki orang itu roh jahatnya berjumlah banyak, ternyata dia menjadi sangat kuat, ya. Dan dia selalu memutuskan rantai yang diikat padanya. Jadi anak-anak, orang-orang tidak berani mendekati orang itu, ya. Nah, kemudian pada suatu hari, ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke tempat orang Gerasa itu dengan perahu, ya. Begitu Tuhan Yesus turun dari perahu, apa yang dilakukan orang yang kerasukan roh jahat itu? Dia langsung lari menuju Tuhan Yesus, ya. Tetapi ketika dia sampai, dia langsung bersujud menyembah Tuhan Yesus. Ternyata roh jahat itu juga mengenal Tuhan Yesus, ya. Jadi dia memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Anak Allah yang Maha Tinggi, dan dia mohon kepada Tuhan Yesus agar dia jangan disiksa. Lalu Tuhan Yesus bertanya siapa nama roh jahat itu, dan dia mengatakan bahwa namanya adalah Legion, ya, karena ada banyak roh jahat yang merasuk orang itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, anak-anak? Tuhan Yesus menyuruh roh jahat yang banyak itu keluar dari orang yang dirasukinya. Lalu sebagai gantinya mereka dimasukkan ke dalam babi yang jumlahnya banyak, ya. Mungkin sekitar 2000 ekor, ya. Lalu ketika roh-roh jahat itu masuk, babi-babi itu menjadi liar dan kemudian jatuh ke jurang dan mati. Pada saat itu orang yang menjaga babi-babi itu menjadi takut, ya. Lalu dia berlari untuk memberitahukan kepada orang-orang lain, ya. Jadi orang-orang pada datang, lalu mereka melihat bahwa orang yang dirasuk oleh roh jahat itu telah sembuh, ya. Tadinya mereka melihat bahwa orang yang dirasuk roh jahat itu liar, ya. Walaupun sudah diikat tapi tetap kuat, ya. Tapi sekarang orang itu ternyata sekarang sudah sembuh, ya. Lalu mereka semua menjadi takut dan meminta Tuhan Yesus untuk pergi dari tempat itu. Tetapi anak-anak, orang yang sembuh itu ingin mengikuti Tuhan Yesus, ya. Tapi Tuhan Yesus menyuruh orang itu pulang, ya, orang yang sudah sembuh itu, dan menyuruh orang itu menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya apa yang telah dialaminya. Lalu orang itu pun pulang dan menceritakan semuanya sampai ke kota-kota di Dekapolis, ya. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini bercerita bagaimana kita harus belajar untuk menyatakan belas kasih kita kepada setiap orang, ya. Bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenal aja, yang dekat dengan kita, tapi siapapun termasuk orang yang tidak kita kenal, ya.
Nah, kita perlu memiliki rasa belas kasih kepada setiap orang, ya. Dan kita juga perlu menunjukkannya kepada orang-orang itu, ya, supaya mereka juga benar-benar merasakannya dan mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi, ya. Nah, kita harus mulai untuk menceritakan belas kasihan Tuhan yang telah kita terima kepada orang lain. Belas kasihan Tuhan yang paling besar yang kita terima adalah pada saat Tuhan Yesus rela untuk mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Nah, anak-anak, kita bisa memulainya mungkin dengan keluarga kita dulu, ya, yang dekat dulu. Jika ada teman atau keluarga atau saudara yang belum mengenal kasih Tuhan, kita bisa menceritakan kasih Tuhan kepada mereka, ya. Nah, anak-anak, pada saat itu, ya, pada saat orang yang kerasukan roh jahat itu sembuh, ya, dia ingin berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan dia ingin mengikuti Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, ada yang lebih penting yang harus dilakukan oleh orang yang sudah sembuh itu, yaitu pergi, ya, pergi dan menceritakan kepada orang lain tentang apa yang sudah dialaminya, ya, dan menyatakan kesaksiannya, ya, bahwa dia sudah sembuh, ya, kepada orang-orang di sekitar, ya. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita perlu berhubungan baik dengan semua orang, ya, supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita, ya. Kalau kita suka menyakiti orang lain, kalau kita mengejek orang lain atau membenci orang lain, pasti orang lain pun tidak bisa merasakan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, ya. Kita ingin orang lain pun mengalami perubahan, ya, yang lebih baik, ya, dan akhirnya semua orang bisa melihat dan memuliakan Tuhan, ya. Di ayat 20 kalau kita baca, ya, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Markus 5 ayat 19b. Kita mulai dengan kata pulanglah ke rumahmu, ya. Yuk kita baca sama-sama, ya. Markus 5 ayat 19b. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Nah, jadi ayat ini juga berlaku untuk kita semua saat ini, ya. Bagaimana Tuhan mengajak kita untuk menceritakan, untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain, ya. Apa yang sudah Tuhan perbuat oleh kita dan bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, ya. Oke, anak-anak. Jadi kesimpulan cerita pada hari ini adalah kita perlu memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada setiap orang. Tentunya kita juga ingin orang-orang di sekitar kita mengalami kasih Tuhan. Kita ingin orang-orang di sekitar kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka, bahwa Tuhan Yesus pun sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa mereka, ya. Nah, kita bisa wujudkan hal ini dengan cara memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oke, anak-anak, kalau anak-anak hari ini terpikirkan nama-nama yang belum mengenal Tuhan, saudara atau teman, kalian boleh doakan, ya, dan kalian minta Roh Kudus untuk memampukan kalian
bersaksi kepada orang lain, menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman dan saudara. Terima kasih anak-anak. Nanti ayat hafalannya boleh kalian hafalkan, itu dari Markus 5 ayat 19b. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan yang terus mengasihi kami, menunjukkan belas kasihan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak supaya kami boleh menceritakan kasih Tuhan yang sudah kami rasakan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada saudara kami, kepada keluarga kami, kepada tetangga kami. Tuhan yang pakai kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Tuhan yang mampukan dan Roh Kudus yang membimbing dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Sekolah minggu hari ini sudah selesai teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.